Perlu bagi kita semuanya jamaah sekalian untuk membersihkan hatinya kita dari kotoran dan penyakit-penyakit. Karena seorang muslim dan muslimah yang sejati, yang sebenarnya adalah mereka yang lebih mengkhawatirkan, lebih takut kematian hatinya dibandingkan kematian jasadnya. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Madarijus Salikin jilid yang ketiga halaman 248, Ar-rajul huwallazi yakhafu mauta qalbihi la mauta badani. Pribadi yang sejati itu siapa dia? Orang yang lebih mengkhawatirkan kematian hatinya dibandingkan kematian jasadnya. Itulah pria, itulah wanita yang sejati. Dia lebih memperhatikan kematian hatinya. Karena kalau hati sudah mati jamaah sekalian, nasihat apapun tidak akan memberikan kemanfaatan kepada dirinya. Didatangkan, dibacakan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW sungguh tidak akan menggerakkan hatinya, tidak akan menggetarkan hatinya. Kenapa? Sudah mati. Makanya jamaah sekalian, sekali lagi penting untuk kita perhatikan perkara yang satu ini, penampilan dan kebersihan hatinya kita. Dan salah satu perkara yang menjadi penyebab kematian hati tersebut kata para ulama, adzam, dosa dan kemaksiatan. Kata Muhammad Ibnu Wasi' rahimahullahu ta'ala, adzambu ala dzam yumitul qalb. Dosa di atas dosa akan mematikan hati seseorang. Tak kala dia terus terjerumus dalam dosa dan kemaksiatan, berpindah dari satu dosa ke dosa yang lainnya, dari satu kemaksiatan kepada kemaksiatan yang lainnya, maka itu merupakan salah satu penyebab yang menjadikan hatinya mati. Sebab itulah perlu untuk terus kita sirami hatinya kita ini dengan bimbingan agama. Kita segarkan hatinya kita dengan untaian kalamullah, firman-firman Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula nasihat-nasihat dari para sahabat dan orang-orang soleh setelah mereka. Dan di antara nasihat tersebut apa yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Abu Darda kepada Salim ibnu Abi Ja'ad rahimahullahu ta'ala. Kata Abu Darda radhiyallahu ta'ala an, liyahdhari imru'un an tubghidahu qulubul mu'minin min haitsu la yash'ur. Hendaknya seorang muslim, hendaknya seorang muslimah berhati-hati dari apa? Dari perkara yang membuat mukmin yang lainnya benci terhadap dirinya tanpa dia sadari. Singkat kata, dibenci tanpa sadar. Kok bisa? Orang kalau lihat dia, orang kalau bergaul dengan dia, bawaannya nggak tenang. Selalu hanya membuat hatinya kaum mukminin tidak lapang, benci terhadap dirinya. Lah apa sebabnya? Ya. Tsumma qala, kemudian Abu Darda radhiyallahu taala an mengatakan, atadri ma hadza? Tahukah engkau apa penyebabnya wahai Salim? Apa yang menyebabkan sehingga mukmin tersebut, sehingga mukminah tersebut dibenci oleh kaum mukminin yang lainnya? Kata beliau, al-abdu yakhlu bima'asillahi azza wa jalla fayulkillahu buqdahu fi qulubil mu'minin min haitsu la yash'ur.
Penyebabnya kata Abu Darda radhiyallahu taala an, seorang mukmin tak kalah dia bersendirian, jauh dari pandangan manusia, tidak seorang pun yang melihatnya. Kemudian dia bermaksiat kepada Rabb-Nya Allah Rabbul Alamin. Ya subhanallah. Tak kalah bersendirian, tidak seorang pun yang melihat dia. Kemudian dengan beraninya dia bermaksiat kepada Rabb-Nya Allah Rabbul Alamin. Maka dengan sebab itulah kata Abu Darda, Allah Rabbul Alamin menjadikan hati-hati kaum mukminin lainnya benci terhadapnya tanpa dia sadari. Ini jamaah sekalian, poin yang harus kita perhatikan. Ya, kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita jauh dari pandangan manusia. Ya.